Pendidikan anak itu cerita panjang. Sebenarnya cerita kerinduan akan keselamatan sang anak. Dan keselamatan lahir itu sama dengan keselamatan batin. Ada seorang bapak yang anaknya tiba-tiba dirobek perutnya karena usus buntu. Rela enggak dia? Marah enggak sama dokternya? Tidak. Padahal perutnya dirobek. Kenapa kok tidak marah? Karena dia punya harapan setelah itu dia sembuh. Anaknya demam, tiba-tiba dokter ditusuk sama jarum. Marah enggak seorang ibu? Tidak, karena ada harapan kesembuhan. Harapan kesehatan lahir sama harapan kesehatan batin. Artinya memang merawat anak secara zahir harus dikasih makan yang benar, jangan makan yang tidak sehat dan sebagainya, kan begitu. Agar dia cuman tiba-tiba kok masih sakit, bagaimana caranya? Ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau perlu dirobek, kan begitu, demi kesembuhannya, tusuk. Begitu juga urusan keselamatan akhirat. Cuman kalau sudah keselamatan akhirat itu orang tua kadang semakin dungu. Berani menusuk anaknya, bahkan merobek perut anaknya, tapi di saat anaknya melanggar syariat kadang-kadang penakut. Yang berjenggot pun sudah kayak tidak jenggotan lagi. Kekernya sudah hilang. Maka tetap caranya adalah lemah lembut. Yang pertama lemah lembut, tapi harus sampai batas ketegasan. Sehingga di rumah itu ada rambu-rambu, ada aturan. Ada orang tua nggak bisa ngingetkan anaknya, nggak tahu apa yang terjadi dalam diri orang tua tersebut. Sudah tidak menjadi bapak lagi. Yang sebagai qawwam, yang bakal mengayomi, menyelamatkan, menjaga itu anak. Menjaga itu bukan saja menjaga jasadnya, menjaga rohnya. Sehingga ada namanya anak itu yang namanya berkembang tumbuh dari kecil, dewasa, pelan-pelan dari kebiasaan. Sehingga muncul sifat yang tanpa disadari oleh seorang anak dan seorang bapak, sifat mentang-mentang. Coba. Ini biasa pada seorang anak. Maka Anda harus hanya punya rambu-rambu. Boleh dengan kelembutan, harus lembut, indah. Cuman pada batasnya harus ada ketegasan. Bahkan Anda pun berani memberhentikan sekolahnya karena jika salah hanya di sekolah. Enggak, takut ketinggalan nak, biar masuk neraka enggak apa-apa, yang penting kamu naik kelas saja. Padahal juga jelas-jelas kesalahannya di sekolah tersebut. Cabut dari sekolah tersebut kalau memang akhlaknya rusak di situ. Hentikan dari sekolah tersebut. Ini kadang kita ini kurang tegas dalam hal ini. Cuman jangan dari awal tiba-tiba langsung tegas, nggak boleh begitu. Anakmu bukan robot yang bisa diklik langsung berubah. Dia punya kebiasaan yang selama ini tumbuh, dia besar dengan kebiasaan tersebut. Dan dia juga kawannya bukan diri Anda saja, dia punya kawan di luar yang juga mungkin mempengaruhi. Dan dia punya dirinya sendiri, punya hawa nafsu, punya sifat-sifat yang sangat khusus. Maka di situ ada namanya tarbiyah itu dengan cara disiasati, dengan kelembutan, dengan keindahan. Jadi harus paham, termasuk diantara membangun komunikasi yang baik dengan anak. Nah, sebetulnya pendidikan itu kan dari itu kan, dasarnya kerinduan Anda menyelamatkan jasadnya agar tidak sakit, maka Anda kasih vitamin, makanan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu adalah keselamatan di akhiratnya. Sekarang keselamatan dohir saja kadang orang tua ini sudah kalah. Sudah tahu itu makanan berbahaya, masih saja diberikan demi kesenangan sang anak. Ini orang tua yang Masya Allah. Bahkan kadang zaman sekarang ini mungkin sekalian mungkin ada kesempatan untuk mukul-mukul ini gampang ini. Ini anak kecil dikasih tab sama HP. Baru 9 tahun terakum untuk anak. Gara-gara ibunya yang saya bilang dungu nggak enak ini. Biarin dibeginiin biar saya sayang kepada anak-anak Anda. Pernah suatu ketika di majelis begini, ada seorang ibu khusyuk dalam pengajian. Cuman biar anaknya tidak ganggu dikasih tab, HP tab kecil begitu. Cuman tidak keluarkan suaranya, biar lihat gambarnya tok begini. Cuman dari setengah jam ngelihat begini tuh hati saya yang sakit. Saya lihat, saya tidak tega, matanya bakal sakit dalam waktu dekat. Akhirnya saya hentikan ceramah ibu. Saya ingatkan semuanya. Itu sayang yang salah itu. Kasih sayang yang salah, membiarkan anaknya seperti itu. Biarkan nangis sesaat, akhir yang penting dia selamat nanti. Nah, urusan dohir begini saja nggak bisa, apalagi urusan akhirat. Buru-buru memarahi anaknya nggak bisa itu. Kalau urusan kesehatan dohir saja nggak bisa. Perlu ketegasan coba. Yang aku sadar, tobat. Anakmu daripada rusak matamu. Yang tidak bisa mengurusi jasad anaknya, tidak akan bisa mengurusi batin anaknya.
Biasanya orang itu kalahan tuh, yang rebut HP-nya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa didik akhiratnya. Oh, urusan HP saja tutup ceklek, berhenti. Diganti yang lain mainan, disenangkan dengan yang lainnya. Mohon maaf ada sedikit keras sedikit karena saya sayang kepada